Film dimulai dengan John Henry Clayton yang kembali ke kampung halamannya di Fowler, Wyoming setelah bertahun-tahun pergi. Dia tiba di rumah masa kecilnya dan bertemu dengan ayahnya, yaitu seorang pendeta bernama William Clayton. Sang ayah kemudian memberitahu John bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dan ayahnya kecewa karena John telah lama meninggalkan keluarga dan John juga menjadi seorang penembak jitu. Ayahnya menanyakan kenapa John saat ini tidak membawa senjata. John kemudian menjawab bahwa dia sudah meninggalkan kehidupan sebelumnya. Dan setelah berbincang, John kemudian mengunjungi makam ibunya. Beberapa waktu kemudian, John dan ayahnya pergi ke kota untuk membeli perlengkapan. Penduduk kota hampir tidak mengenali John, tetapi pemilik toko, yaitu Tuan Verson, mengingatnya sebagai orang yang pernah berangkat berperang. Ayah John menyuruh John untuk pergi ke bar untuk mengambil sari apel. Di bar, saat John menyebut dirinya sebagai putra pendeta, seorang bandit bernama Frank Tillman mengejeknya karena tidak membawa senjata. Frank membanggakan dirinya karena telah membunuh 4 orang, tetapi John tidak mengenalnya. Seorang pria bernama Dave Turner kemudian turun tangan dan mengusir para penjahat itu. Dave kemudian memuji John karena pernah mengalahkan Big Jim bertahun-tahun yang lalu. Namun John di sana berkata bahwa dia tidak ingin mencari masalah dan kemudian pergi. Guess who is just in here now? I'm not asking you. Pendeta Clayton kemudian menjelaskan pada John bahwa seorang pria kaya bernama James McCarthy memperkerjakan orang-orang seperti Frank dan bahkan penembak jitu seperti Dave untuk mengganggu petani lokal supaya mereka menjual tanah mereka untuk perluasan jalur kereta api. Pendeta curiga kepada John, mungkin kepulangannya karena situasi yang saat ini terjadi. Tetapi John membantahnya. Adegan kemudian berganti di mana John sedang menebang pohon untuk membuka ladang di tanah mereka, di mana itu sesuatu yang diinginkan oleh ibunya, tapi tidak pernah terlaksana. Malam harinya, ayah John mengundang John untuk menghadiri acara kebaktian gereja keesokan harinya, dengan harapan John akan bisa bertobat dan meninggalkan kekerasan. Tetapi John menolaknya. Yes. Please. Keesokan harinya, John melanjutkan membersihkan ladang, sementara ayahnya pergi ke gereja. Of the Lord's light. If I had not believed that He shall give you strength. Setelah selesai kebaktian di gereja, penduduk kota membahas perekrutan penembak jitu karena sheriff mereka telah meninggalkan mereka semalam. Pendeta kemudian menentang ide itu dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi. Ia bilang sudah memberikan pesan kepada Marshal Hayes untuk meminta bantuan. Tetapi penduduk kota berkata tidak ada yang datang karena mereka miskin dan hukum tak peduli. Last week. Now they're threatening Peter. Ever since Sheriff Hunt's law ever cared about folks like us? Saat bekerja di ladang, John dikunjungi kekasih lamanya bernama Mary Alice. Dia sudah menikah dengan pria lain bernama Tom Madsen dan punya seorang anak. Mary Alice mengaku dulu menunggu John, tapi setelah bertahun-tahun tanpa kabar, dia melupakannya.
Sementara itu di kota, Frank dan gengnya merencanakan untuk mengancam Daniel Peterson agar menjual tanahnya. Namun Peterson muncul di kota dan kemudian Say to you. ya, Frank memukuli Peterson di depan orang banyak. John ada di sana dan menyaksikan serangan itu, dan kemudian maju meminta Frank untuk berhenti agar ia bisa membawa Peterson pulang. Frank kemudian menantang John dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Tapi John hanya menjawab tidak akan melakukan apa-apa. Frank kemudian membiarkan John membawa Peterson pulang. Kemudian penduduk kota membantu membangunkan Peterson. May I take him home? Hold on there now. It ain't you who's doing it. My permission to take him home. Adegan berganti di malam hari saat John sedang makan malam. John bercerita kepada ayahnya saat pengalamannya berperang dan meminta pendapat kepada ayahnya. Terjadilah perdebatan antara ayah dan anak di sini. Keesokan harinya, Dave, Frank, dan gengnya datang ke pertanian Peterson. Peterson di sana tetap bertahan dengan senapannya. Tapi Dave mencoba membujuknya untuk memikirkan istri dan anak-anaknya jika sampai mati. Peterson kemudian sedikit luluh. Tapi tiba-tiba Clyde, yaitu salah satu anak buah Frank, menembak Peterson hingga tak bernyawa. Clyde kemudian mengejek Dave karena nyali Dave sedikit. Hanya bisa membujuk orang tapi tidak bisa membunuhnya. Dan kemudian Dave pun marah. Lalu tiba-tiba Dave kemudian akhirnya menembak Clyde. Kemudian setelah itu menantang yang lainnya, tapi tidak ada yang berani. Anybody else have something to say? Adegan pun berganti di mana penduduk kota akhirnya memakamkan Peterson. Setelah memakamkannya, penduduk kota mempertimbangkan untuk menawarkan uang $200.000 untuk membela mereka. Mereka menawarkannya kepada John. Namun sang ayah menolak dengan tegas. Ia bilang jangan membawa-bawa John dalam hal ini. Dan John juga sudah meninggalkan kehidupan masa lalunya. Sementara itu, di tempat lain, Dave bertemu dengan McCurdy membahas tindakan Clyde. Tetapi McCurdy tidak khawatir, malah senang karena janda Peterson dan dua keluarga lainnya setuju menjual tanah mereka. Ia memuji cara kerja Frank, tapi berkata masih membutuhkan Dave jika John mengangkat senjata. Me. Oh, I still want him. He seems to have the temperament. The land? Oh, come on, David. Kembali ke pertanian, John masih terus membersihkan ladang dan berdebat sengit dengan ayahnya. John menuduh ayahnya kecewa karena saudaranya bernama William yang meninggal bukan dia. Sang ayah menyangkal dan bukan itu yang ia rasakan. Di tempat lain, Frank dan gengnya mencoba mengintimidasi Tuan Kedwick di rumahnya. Tapi tiba-tiba penduduk di sana berhasil menyerang dan menyergap mereka. Terjadilah adu tembak di sana. Dalam kejadian itu, berhasil juga menewaskan anak buah Frank. Akhirnya karena mereka kalah, Frank dan yang tersisa melarikan diri. Frank kemudian kembali ke bar. Di sana ia curiga bahwa ada yang berkhianat dan berhasil mengeksekusi salah satu anak buahnya. Tiba-tiba, Frank tanpa sebab
tiba-tiba menghabisi salah satu anak buahnya di bar. Erden warned him we was coming. Di sisi lain, John mengunjungi Mary Alice dan mereka saling bercerita dan mengenang masa lalu. Setelah mengobrol lama, John pun akhirnya pergi dari sana. Namun tanpa John sadari, Tom yang merupakan suami Mary Alice melihat kejadian itu. Malam hari pun tiba. Di kamar, Tom menanyakan kepada Mary tentang perasaan kepada John. Mary meyakinkan bahwa dia akan setia kepada Tom karena Tom adalah suaminya. Di sudut lain, John ternyata masih menyimpan pita merah di balik buku yang merupakan pemberian Mary Alice. Adegan kemudian berganti ketika McCurdy memarahi Frank karena membuat kekacauan dengan penduduk kota, mengingatkan bahwa tindakannya bisa memancing perlawanan. We're still on his land, and that adds up. It's all right. Singkat cerita, keesokan harinya dari jarak jauh, Frank berhasil membunuh Tuan Kedwick. Setelah itu, di tempat McCurdy, janda Kedwick akhirnya menjual tanahnya kepada McCurdy. Tapi dengan sedih bahwa janda McCurdy berjanji dan berharap bahwa ada yang bisa melawan McCurdy suatu saat nanti, sehingga ia puas saat nanti di depan kubur McCurdy. You do so. Someone's gonna have the nerve to... I wanna be here. Singkat cerita, John dan ayahnya sedang berada di kota. Mereka sedang membeli perlengkapan. Namun di sana tiba-tiba Frank dan gengnya tiba-tiba muncul dan memotong antrian. Frank di sana sengaja memuntahkan minumannya dan memaksa John untuk membersihkannya. Saat John membersihkan itu, Frank malah mengolok-oloknya seakan mempermalukan John. Kemudian John pun hendak pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ya, mereka malah menyerang John dengan sangat brutal. Ayah John di sana berteriak minta tolong, tapi di sana tidak ada yang menolong. Melihat John yang babak belur dan dipermalukan di sana, Mary Alice mencoba menolongnya, tapi Tom menahannya. Hingga pada akhirnya, Tom membantu membawa pulang John bersama pendeta. Adegan kembali ke bar, di mana McCurdy meyakinkan Tom agar menjual tanah dan membawa keluarganya pergi jauh dari Fowler. Tom akhirnya setuju. The last thing I want is to interfere. I believe I have to take the money. Keesokan harinya, Deb kemudian mendatangi John dan mendesaknya agar tidak membalas. Deb berkata bahwa mereka tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi dia masih menganggap John sebagai teman karena sama-sama berperang. John meyakinkan bahwa dia tidak ingin ada masalah. God knows I could not tell him. If you wouldn't mind your restraint, John, kick it, dog. Beberapa hari kemudian, John akhirnya datang ke gereja dan membuat ayahnya terharu, bahagia. Setelah pulang dari gereja, Mary Alice menyambut John dengan hangat. Tapi Tom menyelanya dan meminta John mengakui bahwa dia tidak mencintai Mary Alice. John tetap diam dan segera pergi. Menyadari karena salah menilai, Tom akhirnya segera bergegas untuk membatalkan penjualan tanah dan menemui McCurdy dan memberitahu bahwa dia berubah pikiran. McCurdy di sana marah dan kecewa dan memperingatkan konsekuensinya. Di sisi lain, John berdoa sendirian di gereja dan kemudian ayahnya bergabung.
Dia curhat kepada ayahnya, di mana dia telah membunuh seorang laki-laki yang seumuran dengan saudaranya William. John sangat terpukul di sana dan menyalahkan dirinya. I told both of you, you're not an accident, you're tragic. Sementara itu di kediaman Mary Alice, McCurdy memberitahu Mary Alice bahwa mereka hanya punya waktu 32 jam. Karena Tom awalnya sudah setuju untuk menjual tanah. Mary Alice kemudian putus asa dan pergi menemui John untuk meminta bantuan John. Tapi John mendesaknya untuk menerima tawaran McCurdy dan meninggalkan kota demi menyelamatkan nyawa Tom. Malam harinya, pendeta menemui McCurdy dan memohon keselamatan Tom, tapi ditolak mentah-mentah. Ketika pendeta pergi dari tempat McCurdy, tiba-tiba Frank menyerang pendeta dan menikamnya. Untungnya penduduk kota keburu ada di sana dan berhasil menyelamatkannya dan membawa pendeta ke dokter. McCurdy kemudian menegur Frank karena bertindak tanpa perintah. I don't know yet whether Blade missed anyone. Keesokan harinya, John ada di samping ayahnya yang terbangun dari koma. Ayah John memohon kepada John agar tidak balas dendam karena takut membunuhnya. Tapi John yakin ini tidak akan berakhir tanpa kekerasan. Dan ini adalah satu-satunya cara yang ia tahu. For me, This ain't gonna end, Pa, till someone ends up. John kemudian pergi untuk mengambil senjata yang disembunyikannya dan mampir ke toko untuk mengambil senjata lain. Tuan Person meminjamkan senjata langka yaitu revolver lama dengan 9 peluru dan laras kaliber 10. Dengan tekad kuat, akhirnya John berjalan ke salon McCurdy. Saat sampai di salon, ia menanyakan keberadaan Little Ned. Dan Ned pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan John dengan cepat berhasil menghabisi Ned. John pun kemudian mengangkat kedua senjatanya dan mengancam agar para penghuni salon pergi dari sana apabila tidak ingin terbunuh. Dan beberapa orang di sana berusaha melawan John hingga terjadilah adu tembak di sana. Namun John berhasil menghabisi musuh-musuhnya itu sendirian. Di sana Frank berusaha kabur ke atas. Namun John berhasil menembak kepalanya hingga tewas. Setelah itu, John kemudian keluar dari bar, dan di sana John dihadang oleh Deb. John menyuruh Deb pergi, namun Deb tidak bisa karena pekerjaan mereka. Dan pada akhirnya, John dan Deb bersiap untuk duel ala cowboy. John merasa senjatanya terlalu berat, dan John meminta izin untuk mengambil pistol kecilnya di dalam. Deb kemudian setuju. Tetapi saat di dalam, Deb malah naik ke lantai atas dan menemui McCurdy. McCurdy di sana terlalu lambat menggunakan pistolnya dan John berhasil menembak McCurdy dan tubuh McCurdy jatuh ke jalan. Dengan kematian McCurdy, Deb akhirnya menurunkan senjatanya dan mengurungkan niatnya untuk berduel.
lalu kemudian membiarkan John untuk pergi. Menyadari pemburu bayaran atau pihak lain akan datang, John memutuskan untuk meninggalkan kota. Ayah John memohon agar John tetap tinggal, tapi John berjanji bahwa mereka suatu saat akan bertemu lagi. Setahun kemudian, John datang dan melihat Mary Ali telah meninggal, dan John tidak hadir di pemakaman. Tapi pita merah yang pudar terlihat terikat di batu nisannya. Di sisi itu, setelah kematian ayahnya, John tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Dan film pun tamat.